Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan yang fokus di asuhan kebidanan kehamilan fisiologis. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita langsung ke soalnya aja. Soal nomor 1. Nyonya R berusia 25 tahun, G1 penol A0, hamil 12 minggu. Datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 2 jari di atas simpisis. Selanjutnya bidan melakukan imunisasi TT1. Pertanyaannya, pada usia kehamilan berapa TT2 diberikan? A. 13 minggu, B. 14 minggu, C. 15 minggu, D. 16 minggu, atau E. 17 minggu. Teman-teman, ayo coba dijawab dulu. Jawabannya ialah D. 16 minggu. Ibu diberikan TT1 saat usia kehamilan 12 minggu. Maka, suntik TT2 diberikan dengan interval 4 minggu setelah TT1. Sehingga TT2 diberikan saat usia kehamilan 16 minggu. Jadi jawabannya udah cocok ya, D. 16 minggu. Ini adalah tabel dari status imunisasi, mulai dari TT1, TT2, TT3, TT4, dan TT5. Status imunisasi TT1, interval dan masa perlindungannya itu belum ada. Kemudian TT2, interval minimal pemberiannya 4 minggu setelah TT1 dan masa perlindungannya 3 tahun. Dan TT3, interval minimal pemberiannya 6 bulan setelah TT2. Masa perlindungan TT3 yaitu 5 tahun. Kemudian TT4, interval minimal pemberiannya 1 tahun setelah TT3. Masa perlindungannya 10 tahun. Dan TT5, interval minimal pemberiannya 1 tahun setelah TT4. Dan masa perlindungannya lebih dari 25 tahun. Atau ini udah seumur hidup ya, teman-teman ya. Lanjut soal nomor 2. Nyonya M datang ke dokter spesial kandungan untuk memeriksakan kehamilan keduanya. Dari hasil USG, tampak uterus atau rahim ibu berbentuk sebesar telur angsa, kelamin dan lanugo mulai nampak. Pertanyaannya, berapakah kira-kira usia kehamilan Nyonya M saat ini? A. 2 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 5 bulan, atau E. 6 bulan. Jawabannya adalah B. 3 bulan. Pada usia kehamilan 3 bulan atau 12 minggu, rahim ibu berbentuk sebesar telur angsa, kelamin atau seks, dan lanugo mulai tampak. Jadi jawabannya adalah B. 3 bulan. Lanjut soal nomor 3. Nyonya J datang ke bidan R untuk memeriksakan kehamilannya yang pertama. Nyonya J ingin mengetahui kepastian kehamilannya. Selain sangat memerhatikan secara seksama setiap perubahan fisik yang terjadi setiap harinya. Berdasarkan hasil anamnesis tersebut, Nyonya J mengalami adaptasi perubahan psikologis usia kehamilan A. 1-12 minggu, B. 2-14 minggu, C. 3-16 minggu, D. 4-18 minggu, atau E. 5-20 minggu. Dan jawabannya ialah A. 1-12 minggu. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan fisik dan psikologis, seperti sangat tingginya keingintahuan tentang kondisi janin yang dikandungnya, terutama pada usia kehamilan 1-12 minggu atau trimester 1. Lanjut soal nomor 4. Nyonya A usia 29 tahun datang ke bidan T untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil anamnesa,
Didapatkan keluhan gusi sering berdarah. Pemeriksaan didapatkan dalam keadaan baik. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya A disebut A. Gingivitis, B. Stomatitis, C. Epulis, D. Epilis, atau E. Candidiasis. Dan jawabannya adalah C. Epulis. Keluhan gusi berdarah yang dialami Nyonya A disebut epulis. Epulis adalah tumor jinak yang berada pada gingival atau gusi. Epulis juga dapat diartikan pembesaran gingival. Epulis gravidarum adalah salah satu jenis epulis. Epulis jenis ini bisa terjadi karena reaksi jaringan granulomatik yang berkembang pada gusi selama masa kehamilan. Tumor ini adalah tumor jinak pada jaringan lunak mulut. Umumnya terjadi hanya pada ibu hamil. Soal nomor 5. Pada usia kehamilan 24 minggu, tinggi fundus uteri atau TFU setinggi A. Tepi atas simfisis, B. 3 jari di atas simfisis, C. Pertengahan simfisis dan pusat, D. Setinggi pusat, atau E. 3 jari di atas pusat. Dan jawabannya adalah D. Setinggi pusat. Bisa dilihat dari sini ya teman-teman. Untuk usia 12 minggu, 3 jari di atas simfisis, 16 minggu, pertengahan simfisis pusat, 20 minggu, 3 jari di bawah pusat, 24 minggu, setinggi pusat, 28 minggu, 3 jari di atas pusat, 32 minggu, pertengahan pusat, prosesus sipoideus, 36 minggu, 1-2 jari di bawah prosesus sipoideus, dan 40 minggu, 2-3 jari di bawah prosesus sipoideus. Itu adalah pengukuran tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Oke ya teman-teman. Udah selesai pembahasan soal yang udah aku share di grup Telegram, grup diskusi kebidanan, dan yang mau gabung ayo yuk bergabung. Semakin banyak yang belajar, semakin bersemangat juga pastinya. Sebagai penutup, seperti biasa aku mau bacain salah satu kata bijak. Agar berhasil, keinginanmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan. Oke, tetap semangat!